Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala syair. Sa'altu dara tukhbiruni anil ahbab. Sa'altu saya bertanya, ad-dara rumah, puing-puing rumah. Saya bertanya anil ahbab, tentang teman-teman kekasih saya. Ini 50 tahun ke depan ini. Zaman main-main ke pondok sini, umurmu wis 80. Ya, tanya Mbah Marzuki teng pundi? Punyai teng pundi? Wis ilang kabeh. Itulah dunia, enggak terlalu lama. Aku bertanya kepada rumah, tukhbiruni, agar rumah itu mengkhabarkan kepadaku, anil ahbabi, tentang teman-teman, kekasih, konco akrab, ma fa'alu, apa saja yang mereka lakukan sekarang. Mas, langsung masuk, ojo nyumpel nang jopo. Ngarep iki, ngarep. Faqalatid daru, lalu berkatalah rumah tersebut, li kepadaku, qaumu qalilan, mereka bermukim sejenak, sebentar. Enggak lama kok mas, nang pondok kene ono sing 5 tahun, 10 tahun, habis itu entah pergi kemana. Saya dengar katanya yang mati sudah 50. Waqad rahilu, dan benar-benar mereka telah pergi. Mereka bermukim sebentar, lalu mereka banyak yang pergi. Faqultu, lalu aku bertanya lagi, ya daru, wahai rumah, ini mas, iki ngarep kosong. Kene ngarepku persis. Siapa itu? Yang emper depan. Faqultu, lalu aku berkata, ya daru, wahai rumah, aina rohu, kemana mereka pergi? Fa'atlubuhum, aku akan mencari mereka. Wa ayyu manzilin, dan mana rumahnya, taro yang engkau lihat, ya daru, wahai rumah, fihi nazalu, di mana di rumah itu mereka tinggal, mereka singgah. Kalau pergi kemana akan aku cari, kalau punya rumah di mana rumahnya, tempat mereka tinggal. Faqalatid daru, berkatalah si rumah tersebut, qad sakanul kubur, mereka telah menghuni kuburan. Waqad laqu, dan benar-benar mereka telah ketemu, qarinahum, teman mereka, teman abadi, amalnya sendiri. Apa teman yang menyertai mereka itu? Wallahi, demi Allah, ma'amilu, ya apa-apa yang telah mereka amalkan, itu yang setia menyertai di alam kubur. Ya bi'sa gharrathum amaluhum wa ghadar, aduhai betapa celakanya, betapa jeleknya, gharrat, telah menipu, hum, mereka semua. Apa yang menipu? Amaluhum, angan-angan, lamunan-lamunan kosong mereka. Wa ghadar, dan telah ingkar. Terus, mas, langsung serambi depan. Kidule beduk terus. Aja nyumpel neng kono. Ngono lho. Ya sa'ili bihim, wa ghadar, dan telah
ingkar janji. Ya sa'ili, hai orang yang bertanya padaku, bihim tentang mereka-mereka yang tinggal di rumah. Munyatal ajali, atau sa'ili bertanya ya, hai orang yang bertanya padaku, munyatal ajali, tentang munyah itu ya kematian, tentang ajal kematian. Wa fis sahaifi, dan di dalam lembaran-lembaran amal, kullun kainatun, semuanya ada, tertera, min qabihin, yakni perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka natil qaumu taf'alu bihi zalalun, ma apa saja kanat yang telah ada, al qaumu kaum, iku taf'alu bihi melakukannya, zalalun membuat mereka kepleset, lunyu, licin. In yastaghisu fala ahadun yughisuhum, jika mereka minta pertolongan, tiada seorang pun yang bisa menolong mereka. Wala lahum malja'un fiha wala khiyalun, tidak pula ada bagi mereka di alam kubur tadi. Apa yang tidak ada? Malja'un, tempat berlindung, fiha di alam kubur, wala khiyalun, dan sudah enggak bisa rekodoyo, sudah enggak bisa berkutik, enggak bisa berusaha. Illa khazana, kecuali orang-orang yang hazana, kecuali orang-orang yang susah. Nadama, orang-orang yang getun, menyesal, fi kuburihim, di alam kubur mereka. Ada gunanya apa enggak menyesal sudah kadung mati itu? Wala sayughni, dan tidak berguna, nadamun, penyesalan, lil kaumi, bagi kaum, waqad hussilu, sedang mereka telah dihisab. Sudah mau menghadapi hisab kok masih menyesal. Nyesal itu ketika masih hidup di dunia, lalu memperbaiki, mengevaluasi diri. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9, qala berucap, ba'dul hukama, sebagian dari ahli hikmah, asyaratu khisalin yubghiduha Allah subhanahu wa ta'ala min asyarati anfus. Ada 10 perkara yang mana Allah membencinya subhanahu wa ta'ala. Allah lebih membenci min asyarati anfus, dari 10 orang. Jadi 10 perkara itu enggak baik. Tapi kalau 10 perkara dilakukan oleh 10 orang berikut ini, itu lebih dibenci oleh Gusti Allah. Maksudnya, aktsaru bughdhan, lebih banyak dibenci, min ghairihim, daripada selain 10 orang ini. Pertama, al-bukhlu minal aghniya, bakhil oleh orang-orang kaya. Orang melarat, bakhil, iman-iman. Gusti Allah itu sik maklum melarat. Lek sedekah khawatir duit entek, agak dimaklumi. Ini sugih tapi bakhil, lebih dibenci Allah. Melarat, bakhil itu dibenci, tapi rodok pantas. Tapi yang lebih lebih dibenci, kaya, bakhil. Qala Hakim, al-bukhlu mahwu sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Adat setelah dal ada alif, kurang alif. Bakhil itu menghapus sifat-sifat kemanusiaan. Jadi orang tega tetangganya kelaparan, tega saudaranya lapar, tega anak yatim lapar, tega keponakan lapar, tega murid lapar.
itu sudah hilang rasa kemanusiaan. Bakhil itu menghapus rasa kemanusiaan. Sing ono kewan, jenenge kewan mentolo-mentolongan, tega amat, raja tega. Wa isbatu adatil hayawaniyah, dan bakhil itu menetapkan kebiasaan-kebiasaan kebinatangan. Zaman sesekali lewat Batu sampai Pacet. Nah di situ nanti sebelum Pacet ada bedes. Banyak bedes-bedes itu. Jadi kesimpulannya orang bakhil itu persis bedes. Serakah bakhil maunya dimiliki sendiri. Persis bedes. Teman bawa pisang, lempar. Dek. Bedes yang gede, makan. Pek. Lempar lagi, pek. Lempar lagi, pek. Udah ini penuh. Yang lain ngambil tetap nggak boleh. Dilempar lagi. Yang lain ngambil nggak boleh. Pakai tangan kiri. Ini penuh, dilempar lagi. Pakai ini. Ini penuh, dilempar lagi. Ambil yang kecil-kecil, marah dia. Ini yang dipegang tadi, taruh, nguber, bedes-bedes yang ngambil itu. Yang ini diambil lagi, marah lagi. Manusia yang ini ikut tiba. Tiba, bedes kayak menungso tiba. Kualik. Menungso kaya bedes, yang serakah-serakah. Ojo gak bedes ya. Wal kibru minal fuqara. Lagi yang paling dibenci Allah lagi, sifat sombong oleh orang-orang fakir miskin. Sugih sombong ya haram tapi rada ana pantese. Ganteng sombong ya haram tapi rada ana pantes. Iku wis elek, ndoweh, nyelekudeg, melarat, sombong. Waduh. Jarene ngene-ngene lek sik iso sombong timbang ora. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Jika seorang berucap dengan sombongnya ini ngucap halakan nas, apa orang-orang itu rusak wis. Dia bilang orang lain rusak, apa kata Nabi? Ya dia yang paling rusak. Kok telat ya ono apa mas-mas SMP iki. SMP SMA iki. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Jika seorang berucap orang-orang pada rusak, ya dia yang paling rusak di antara mereka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. War-riwayatul masyhuratu bi raf'i kafi ahlakuhum. Riwayat yang masyhur itu dengan merofakkan kafnya ahlaku. Berarti fahuwa ahlakuhum. Huwa mubtada ahlaku khabar rafa. Waruya diriwayatkan pula binasbiha dengan menasabkan lafadz ahlaka. Fahuwa ahlakahum, berarti dianggap fi'il madhi, dia telah merusak mereka. Wa hadzan nahyu liman qala dzalika ajaban atau ujuban binafsih. Larangan mengatakan begini ini, larangan mengatakan orang lain rusak, itu bagi orang yang mengucapkan hal itu karena ujub, merasa dirinya paling hebat, itu karena sombong. Tapi ada juga orang mengucap itu prihatin. Terus pundi kula susah kali mriki niku. Nggih sampun kula enek tahlilan nggih sampun. Jumatan nggih sampun. TPK nggih pun kula dhirikaken. Kula nggih terbuka kurang nopo. Tapi Masya Allah nggih adu jagung nggih tasik rame. Togelan kita sih rame terus pundi. Itu mengucap begitu karena prihatin. Berpikir tukar pikiran dengan teman untuk mencari
solusi lah. Kalau begitu tuh enggak dilarang. Yang ini kan opo wong-wong rusak kabeh wis rusak kabeh pun. Nah, orang yang bilang begitu ya dia yang paling rusak. Wa tasawuron dan karena meremehkan, menghina, mengecilkan linasi orang lain. Wartifaan karena merasa lebih tinggi alaihim atas orang lain. Fahadha huwal haram. Yang begini inilah yang haram. Wa amma man qalahu, adapun orang yang mengatakan hal itu tadi, kenapa mengatakan lima yara finnas? Karena apa yang dia lihat di kalangan masyarakat manusia, minaksin yakni kekurangan, fi amri dinihim mengenai urusan agama. Duh susah aku ke tiang-tiang sekata sing dereng sholat. Nah, kalau orang mengucap hal itu karena prihatin, wa qalahu dia mengucapkannya tahazzunan karena sedih prihatin alaihim atas masyarakatnya, wa aladdin dan sedih prihatin atas agamanya, fala ba'sa bihi, maka enggak apa-apa mengucap apa tadi, halakan nas. Hakadha fassarahul ulama. Demikianlah ulama telah menafsirinya. Wattama'u minal ulama. Tama serakah dari ulama. Masyarakat awam bodoh serakah rodok pantes. Ini sudah jadi kiai masih serakah, sangat tidak pantas, lebih dibenci Allah. Qila dikatakan lamma nataqa ketika berucap Musa, Nabi Musa alaihi salam, bidzikri tama dengan menyebut tama, ngarep-ngarep pawai menungso, ngarep-ngarep diberi manusia namanya toma, kayak ceritanya Pak Pandir, ini orang toma, diundang genduren, ono sing ngundang kulone omah, ono etane omah. Sing kula niku mbleh wedhus siji tapi lek masak bumbune enak. Sing etan mbleh wedhus loro, engko satene rada akeh, tapi lek bumbon-bumbon ra patek enak. Bingung dia Pak Pandir. Mestine wis nawa itu nekani wis. Dia mikir kok aduh. Dia milih barat dulu. Apa-apa lah. Mekor 2 tusuk, 3 tusuk sate tapi enak. Sudah mau belok sudah, enggak situ. Iya mas enak tapi mekor orang tusuk. Ngetane lah oleh 10 tusuk. Udah, akhirnya ke timur mau belok. 10 tusuk tapi rasane kayak nak kasih to maneh balik ngulon, buyar. Cepet-cepet balik ngetan, buyar kapok. Nah, sama ngono. Milih mbak-mbak pilih. Ini wis mulai rodok cocok karo wong tuane gelem gak sida maneh dikakalno. Lha apa Mas? Irunge kurang bangir didik. Golek maneh ku yo angel, setahun rung mesti oleh. Wis cocok sing rodok bangi, rodok putih, ayu. Wis oke lah. Suwe-suwe wis mulai padu 2 wulan 3 wulan buyar maneh. Apa buyar kurang sugih. Ya. Suwe-suwe moro-moro umurmu wis 40. Biyen seumur selawe dengan sombongnya jual mahal, ente mengucap siapa saya? Jenenge wong sombong, siapa saya? Setelah umur 30 lebih mulai objektif dikit lah, siapa dia? Umur selawe, siapa saya? Umur 30 lebih, siapa dia? Umur 40, siapa saja? Kapok zaman kehilangan momentum. Umur emas sampean hilang sudah. Ngene oleh-oleh wong toma.
Mbak-mbak wis koyo Umi ngono ae wis. Ya. Dapat suami marzuki enggak disawang gantengi. Sing penting setia. Ketika Nabi Musa mengucapkan, menyebut tentang tamak, mana ketamaknya? Mbok yo minta upah, itu memperbaiki tembok mau ambruk itu loh. Dengan Nabi Khidir, Musa usul, Mas Khidir, Pak Guru, mbok yo njaluk upah, kok gelem dandani tembok radi, upai le murid kakean, kakean matre. Qala mengucap hadal Khadir, mengucap al-Khadir Nabi Khidir, lau kepada Musa, wah, gak iso terus iki, mulang santri matre buyar, hadza firaqu baini wa bainik. Udah nak murid Musa, ini saatnya kita berpisah antara aku dengan sampean. Iki ono murid diusir gurune karena tamak terlalu matre. Wa qila lamma qala dzalika Musa waqafa baina yadayhima dhabyun. Benar ya? Wa kana ja'i'ain. Wa qila dikatakan lamma qala ketika mengucap dzalika demikian itu Musa Nabi Musa alaihissalam waqafa berdiri baina yadayhima di depan Khidir dan Musa. Apa yang berdiri dhabyun kijang. Wong ngarepe ana kijang, popo kijange rek ndawa ageng rek. Ayo beleh yuk, bakar rek. Wa kana ja'i'ain dan dua-duanya sedang lapar, Nabi Khidir dan Nabi Musa al-janib sebelah alladzi yali bukan ala ini. Alladzi yali Musa yang di dekat Musa ghairu maswiyin tidak dipanggang, belum panggangan. Wal janib alladzi yalil Khadir, sedangkan sisi kijang yang sebelahnya yang dekat Khadir maswiyun sudah dipanggang. Di depannya Nabi Khidir dan Musa ono kijang. Nah, kijang itu ada di depan Khidir dan Musa. Khidir sini, Musa sini. Sisihnya kijang yang di dekatnya Khidir wis panggangan, karek cemol-cemol. Nah yang sisih kijang yang dekatnya Musa belum panggangan. Lunguni oleh tamak-tamak. Malah diparingi tapi sik durung panggangan. Sing Nabi Khidir full qanaah wis. Diwai diterima, ora diwai yo diterima. Akhirnya malah dicepaki yang sudah panggangan. Mas terima ae. Oleh bojo ayu alhamdulillah, oleh bojo ora elek yo alhamdulillah. Mbak-mbak yang ngono, oleh bojo ganteng sugih ngrejekeni setia alhamdulillah. Oleh bojo ora elek ya tetap alhamdulillah.